Diculik ke alam jin saat mari. Cerita ini sebenarnya udah lama, saat kakakku masih duduk di kelas 2 MTS. MTS itu setara dengan SMP ya. Jadi waktu itu di dekat rumahku ada sebuah kolam buatan. Di tempatku itu disebut juga dengan Belumbangan. Nah di Belumbangan itu di sebelah selatannya ada pohon mangga besar dan kelihatan rimbun subur gitu. Tapi anehnya pohon itu nggak pernah berbuah sama sekali. Saat itu kakakku dan 3 adikku sedang main di Belumbangan itu. Sebut saja adikku itu Anis, Anto, dan Ari. Waktu itu sore hari menjelang maghrib, dia ikut main di Belumbangan itu. Padahal ibuku pernah bilang, kalau sudah sore jangan pernah pergi main keluar, apalagi ke Belumbangan itu, karena termasuk tempat yang angker. Nah kebetulan banget kakakku ini juga lagi mens. Tambahlah itu kan rawannya dia kena kayak gitu. Dia itu iseng duduk di bawah pohon mangga besar yang tadi. Ketika hari sudah masuki maghrib dan adikku bergegas pulang karena takut dimarahi ibu mereka ngajak kakak pulang nih. Tapi pas mereka ngajak kakakku, mereka kan noleh ke belakang. Mereka itu udah gak lihat kakakku lagi. Mereka pikir kakakku udah pulang ke rumah. Mereka pun melanjutkan pulang lalu sholat maghrib. Sedikit cerita, ibuku itu guru ngaji di desaku. Waktu 3 adikku tadi ngaji, mereka ditanyai sama ibuku, kalian lihat Kak Mar nggak? Oh belum pulang? Mereka jawab kalau tadi mereka nggak lihat mbakku. Terus ibuku mutusin buat nunggu sampai isya. Karena ibuku mikir kalau aku itu lagi main ke rumah temannya. Kemudian Isa ditungguin gak pulang-pulang, ibuku udah mulai khawatir. Soalnya kalau main itu pasti izin, tapi ini kenapa kok gak izin? Ibuku udah mulai panik dan mulai nyari kakakku dengan tanya-tanya ke tetangga dan temannya kakakku yang di desa kami. Ibuku pun tambah panik saat para tetangga dan temannya kakakku bilang kalau kakakku ini gak ada main ke rumah mereka. Karena ibuku sudah khawatir pakai banget, akhirnya ibuku pergi ke orang pintar yang merupakan saudara ibuku. Tapi setelah sampai ke orang pintar tadi yang merupakan pamanku itu, dia lagi hari nas. Atau yang intinya di hari itu pamanku gak boleh ngeluarin energinya buat hal beginian. Ibuku udah tambah bingung soalnya udah mulai jam 9, kakakku belum ada kabar. Akhirnya waktu itu pamanku bilang buat ngantongin daun mangga yang udah jatuh ke tanah, sambil bilang yang intinya ngarep kakakku pulang. Terus aku iseng bilang sama ibuku kalau kakakku itu punya pacar di desa tetangga. Siapa tahu kan dia ada di situ. Akhirnya ibuku diantar sama omku ke desa pacarnya itu. Padahal medan ke sana itu serem banget karena jurang-jurang dan gelap banget. Sampai sana ternyata mbakku tuh gak ada. Ibuku udah panik banget karena udah setengah 10 malam. Kami pun udah capek mencari kesana kemari. Tepatnya jam 10 malam itu, tanteku itu lihat ada orang yang lari-lari di sekitar rumah tanteku yang lain, yang perawakannya itu kayak kakakku. Tapi aneh banget, soalnya tempat itu tuh gelap dan ngapain juga ada orang yang lari-larian gitu. Ternyata setelah dicari pakai seter, akhirnya kakakku ditemukan di belakang rumahnya tanteku. Kita semua udah nangis dan senang. Di sisi lain, kita juga udah bingung kenapa bisa ditemukan di situ, padahal tadi dicari di situ tuh nggak ada. Kakakku ditemuin dalam keadaan yang udah nangis dan linglung gitu. Setelah itu, dia dibawa ke rumah buat diinterogasi sama ibuku. Waktu interogasi itu, kakakku bilang kalau dia itu nyasar di hutan yang kelalainya tinggi banget, sama ada pohon-pohon besar-besar banget, dan dia itu sampai kesandung akarnya saking besarnya pohon itu, sampai bibirnya berdarah.
Aku bingung di situ, di mana ada pohon besar-besar dan ilalang yang tinggi-tinggi banget. Kata ibuku, ciri-ciri yang disebutin oleh kakakku tadi itu ciri-cirinya di alam jin. Karena di sini pun gak ada tempat yang ilalangnya sampai pohonnya itu tinggi-tinggi banget gitu. Terus kakakku juga bilang kalau tempat itu juga sepi banget, cuman ada dia. Sampai dia itu ketakutan, sampai dia itu kesandung, sampai berdarah. Dan aku pun percaya itu karena sebelumnya ibuku itu pernah bilang kalau ada saudaranya juga diculik sama jin. Dan emang ciri-ciri tempatnya itu kayak gitu. Mungkin kedepannya kita harus lebih aware sama diri sendiri, kita harus lebih peduli dan kita harus lebih waspada dan hati-hati supaya gak pergi main saat maghrib. Karena sebenarnya larangan untuk jangan keluar saat maghrib itu benar-benar nyata dan itu benar-benar bahaya. Jadi kedepannya jangan pernah pergi main saat maghrib ya guys. Terima kasih.